Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita kisah pelaku pesugihan Nyai Puspocempoko yang berakhir naas. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Sudah beberapa bulan Rusdi merantau ke Jakarta. Selepas tahun baru kemarin, ia sudah berencana mengais rezeki di kota metropolitan itu. Rusdi tidak punya pilihan. Kedua orang tuanya sudah terlalu tua untuk membiayai hidupnya. Ia juga sudah cukup umur untuk bekerja dan mencari penghidupan sendiri. Di Jakarta, Rusdi memulai usaha sebagai penjual gorengan. Meski pendapatan tidak seberapa, setidaknya bisa menghidupi Rusdi di kota yang keras ini. Tapi semakin hari pelanggannya mulai berkurang. Ditambah lagi, pemerintah mengumumkan kasus corona pertama saat itu. Karenanya, Rusdi mulai putus asa. Akhir-akhir ini malah tidak ada pelanggan satupun yang mendatangi gerobaknya. Akhirnya kota Jakarta ditutup dari segala kegiatan. Semua orang diwajibkan bekerja di rumah. Itu menjadi masalah besar bagi Rudi. Mana bisa ia bekerja dari rumah? Sedangkan ia harus mencari pelanggannya dengan berkeliling karena keadaan yang semakin mendesak. Rusdi memutuskan untuk pulang kampung ke Rembang. Sesampainya di Rembang, ia disambut hangat oleh orang tuanya, tapi itu hanya bertahan sebentar saja. Rusdi harus memikirkan bagaimana ia bekerja setelah ini. Suatu hari ia bertemu kawan lamanya, Ali. Saat bertemu di pos ronda tempat mereka biasa bermain dulu, Rusdi menemukan ada yang berbeda dari Ali. Ia berpakaian gagah dengan batik coklatnya. Kelihatannya sih harganya mahal. Ali juga memakai jam tangan yang kinclong. Wah, ditinggal beberapa bulan sudah necis saja kamu, Li. Celetuk Rusdi. Iya dong, nggak kayak kamu. Pulang-pulang cuma bawa baju yang sudah dipakai setahun lalu. Balas Ali. Iya nih, usahaku seret. Jakarta kan lockdown, jadi aku tidak bisa berjualan. Lagian, bagaimana caranya kamu bisa tampil seperti orang duit kayak gini sih? Padahal kan kita sama-sama mulai waktu itu, keluh Rudi. Ali lalu menceritakan bahwa ia melakukan pesugihan Nyai Puspocempoko. Kata Ali, pesugihan itu bisa mendatangkan kekayaan mendadak. Informasi itu membuat Rusdi berpikir sejenak. Sebenarnya Rusdi juga sudah lelah hidup miskin selama ini. Ia bekerja banting tulang pun belum tentu bisa tampil keren seperti Ali. Rusdi jadi penasaran. Ia tertarik mencoba apa yang dilakukan Ali. Kemudian Ali memberi Rusdi syarat kalau pesugihan cukup mudah. Kamu tinggal siapin satu kamar khusus yang tidak boleh dimasuki siapapun. Setiap malam Jumat, kamu harus menaruh kembang, jajanan pasar, kelapa hijau, menyan, dan madu di kamar itu. Jelas Ali. Terakhir, kamu harus bersetubuh dengan Nyai Puspocempoko di kamar itu setiap Jumat Kliwon. Tenang saja, dia itu cantik dan seksi. Dijamin kamu gak bakalan nyesel melakukan pesugihan ini. Lanjutnya. Mendengar syarat yang tidak terlalu berat, Rusdi langsung mengiyakan ajakan Ali itu. Bayangkan memiliki uang banyak, membuat Rusdi bersemangat bertemu Nyai Puspo. Malam ini tepat Jumat malam Kliwon. Rusdi sudah lama menyiapkan kamar kosong di belakang rumahnya untuk dijadikan tempat ritual. Ia juga sudah menyiapkan barang-barang yang menjadi syarat
di kamar itu. Sekarang Rusdi sedang menunggu kedatangan Nyai Puspo sambil menahan rasa gugupnya. Kamar yang sudah wangi kembang itu tiba-tiba berbau makin wangi yang menyengat hidung. Rusdi semakin deg-degan karena ia harus melepas keperjakaannya kepada makhluk halus. Ia berusaha menenangkan diri dan menutup matanya dan mengatur nafas. Saat membuka mata, Rusdi melihat lamat-lamat ada seorang wanita cantik dan seksi di depan matanya. Tubuhnya yang bertekuk dibalut dengan pakaian khas Jawa dan diselimuti selendang hijau. Astaga, benar kata Ali, kamu memang cantik sekali, Nyai, seru Rusdi. Nyai Puspo tidak menanggapi kalimat Rusdi. Ia melontarkan senyum manis yang terlihat agak menakutkan dan memberikan Rusdi tatapan menggoda. Tak mau buang waktu, Rusdi langsung memegang pinggang Nyai Puspo dan menyelesaikan urusan malam itu. Beberapa minggu setelah ritual itu dijalankan, Rusdi menjadi orang kaya baru di kampungnya. Semua orang heran melihat perubahan yang tiba-tiba itu. Tak terkecuali orang tua Rusdi. Setiap kali ditanya, Rusdi selalu bilang itu semua adalah hasil kerjanya selama di Jakarta. Semakin lama, harta Rusdi semakin banyak saja. Rumah Rusdi yang dulunya masih beralaskan tanah, sekarang menjadi bertembok dan berlantai. Rusdi juga barusan membeli mobil mewah sebagai hadiah untuk kedua orang tuanya. Akan tetapi, nasib Rusdi yang berubah drastis itu membuat Ali menjadi iri padanya. Kalau dihitung-hitung, sekarang Rusdi kelihatan lebih kaya dari Ali. Dia sebagai orang yang menyarankan Rusdi berbuat bisnis klinik itu menjadi menyesal. Kekayaan itu ternyata juga membuat Rusdi lupa berterima kasih kepada teman karibnya. Kesal campur iri, Ali berencana untuk memberi Rusdi pelajaran. Ia kemudian menyewa seorang PSK untuk menggoda Rusdi. Ali menyuruh wanita itu untuk masuk ke kamar belakang di rumah Rusdi saat malam Jumat Kliwon. Ia berjanji akan membayar mahal wanita itu kalau dia berhasil menaklukkan Rusdi. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon, waktunya Rusdi untuk memulai ritual seperti biasa. Dari pagi ia sudah bersemangat menyiapkan sesembahan karena ia sedang ingin sesekali membeli mobil dan jam tangan baru. Setelah selesai membersihkan diri di kamar mandi, Rusdi lalu bergegas menuju kamar ritualnya. Tapi sampai di sana, ia dikagetkan oleh seorang wanita yang tak dikenal. Ia memakai baju super ketat dan minim. Riasan di wajahnya begitu tebal. Wanita itu juga terlihat cantik dengan rambut pendeknya yang hitam legam. Rusdi malah jadi tegang melihat wanita itu. Nyai Puspo tiba-tiba saja hilang dari benaknya. Rusdi tak tahu kenapa dia bisa mudah terbuai seperti ini. Akhirnya ia tak tahan dan langsung menuju ranjang tempat wanita itu duduk. Namun sedang enak dimadu cinta, tiba-tiba ada angin kencang berhembus ke kamar. Rusdi terkejut dan melepaskan diri dari wanita itu. Tiba-tiba Rusdi melihat sosok Nyai Puspo dengan wajah yang seram sekali. Matanya merah membelalak dan rambutnya menjadi gimbal dan berantakan. Sosok itu kemudian mencekik Rusdi hingga mulutnya berbusa. Melihat itu, PSK tadi buru-buru keluar meminta pertolongan. Namun naas, Rusdi sudah tidak ditemukan bernyawa saat orang-orang datang untuk menolongnya. Demikianlah sebuah cerita yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil hikmah untuk kalian semuanya. Yang sudah menonton tayangan ini namun belum subscribe, jangan lupa subscribe serta
nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Muhammad Samsuddin.